Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Al-Ghifari dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek induksi elektromagnetik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan praktek induksi elektromagnetik. Di sini kita sudah mempunyai alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah kita mempunyai galvanometer. Yang kedua, kita mempunyai kumparan kawat. Selanjutnya kita mempunyai kabel. Dan kita juga mempunyai sebuah batang magnet. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasukkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke arah salah satu, misalnya ke kanan. Ketika magnet ini kita diamkan di dalam, dia akan kembali ke arah 0. Dan begitu sebaliknya. Ketika kita mengeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke arah yang berlawanan. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir di dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial ini disebabkan karena adanya gaya gerak listrik induksi, atau kita sebut dengan GGL. Ketika magnet batang ini digeser ke dalam atau kita masukkan, terjadi penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan tersebut. Ketika magnet diam di dalam sejenak, maka dia akan kembali ke arah 0. Kita perhatikan alat galvanometer ini ya. Ketika kita memasukkan ke dalam, dia akan bergerak, tetapi ketika kita diamkan di dalam, dia akan kembali ke arah 0. Jadi akibat dari perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan tersebut, maka pada kedua ujung kumparan timbul beda potensial atau GGL induksinya. Arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan disebut dengan arus induksi. Di sini kita lihat faktor-faktor yang menentukan besar GGL tersebut. Besar GGL induksi tersebut tergantung kepada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah seberapa jumlah lilitan yang berada pada kawat tersebut. Faktor yang kedua adalah kecepatan keluar masuknya magnet tersebut ketika kita masukkan ke dalam kumparan, seperti berikut ini. Ini seberapa kecepatan magnet tersebut. Itulah faktor yang mempengaruhi GGL tersebut. Faktor yang ketiga adalah kuat magnet batang yang digunakan. Seberapa besar magnet ini. Semakin besar magnet ini, maka semakin besar juga kekuatan yang akan dihasilkan. Salah satu penerapan induksi elektromagnetik di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita lihat pada bel listrik. Bel listrik ini menggunakan magnet sebagai alat utamanya. Saat tombol bel listrik ditekan, maka rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan tersebut. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnetik yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga bel tersebut dapat berbunyi. Baiklah, itulah pembahasan tentang induksi elektromagnetik dari saya. Saya Farel Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.